Suatu hari, seorang pengemis datang ke bank dengan santai sambil membawa uang tunai 1 miliar untuk ditabung. Direktur bank langsung menyambutnya dan mengundangnya masuk ke ruang VIP. Karena penasaran, sang direktur bertanya, "Apa pekerjaan Anda sampai bisa menghasilkan uang sebanyak ini?" Pengemis itu menjawab tenang, "Seumur hidup saya tidak pernah punya pekerjaan tetap yang terhormat. Saya hanya bertaruh dengan orang lain dan belum pernah kalah." Direktur bank jelas tidak percaya, bahkan sedikit meremehkannya. Pengemis berkata, "Tidak percaya? Baiklah. Saya bertaruh 1 miliar bahwa besok pagi di bokong kiri, Anda akan ada tanda sebesar telapak tangan saya. Kalau tidak ada, uang ini jadi milik Anda." Direktur dengan percaya diri menyetujui. Keesokan harinya, pengemis itu datang bersama seorang pengacara muda berpakaian rapi. Ia berkata, "Ini pengacara saya." Ia datang untuk memastikan apakah ada tanda itu atau tidak. Direktur yang sangat yakin langsung menurunkan celananya dan berkata, "Lihat sendiri, ada tidak?" Melihat itu, sang pengacara tiba-tiba menangis. Direktur kaget, "Kenapa Anda menangis?" Dengan suara terbata-bata, pengacara menjawab, "Saya bertaruh 1,5 miliar dengannya bahwa Anda akan dengan sukarela menurunkan celana di depan kami." Wajah direktur langsung pucat. Ia terdiam tanpa kata. Pengemis itu berkata pelan, "Pak Direktur, jangan pernah merasa diri paling pintar di dunia. Cara menghasilkan uang paling efektif bukan sekadar bekerja keras menundukkan kepala, tetapi cara berpikir." Setelah itu, ia menabung uangnya dan pergi dengan penuh percaya diri. 2 hari kemudian, pengemis itu berlibur di pantai. Di sana ia bertemu seorang gadis muda cantik yang sedang berjalan lesu di tepi pantai. Setelah berbincang, ia tahu gadis itu terlilit utang miliaran rupiah. Ia berkata, "Jangan khawatir, saya bisa membantu. Ikuti saja apa yang saya katakan." Gadis itu ragu, tapi akhirnya mengangguk. Pengemis bertanya, "Di musim liburan, apa kebutuhan terbesar orang? Hiburan, bukan? Terutama keluarga berada yang membawa anak-anaknya berlibur. Mainan seharga belasan ribu rupiah pasti tidak akan mereka tolak. Jadi, pesanlah pistol air dalam jumlah besar. Yang penting, di setiap pistol ada logo ombak laut. Langkah kedua, pasang papan besar di pantai, bertuliskan Festival Perang Air. Dan ini yang paling penting, pinjamkan pistol air gratis. Setelah selesai bermain cukup dikembalikan, tapi harus meninggalkan uang jaminan 20.000. Gadis itu heran, lalu untungnya dari mana? Uang jaminan kan harus dikembalikan? Pengemis tersenyum, kuncinya di sini. Gratis dipinjamkan, uang jaminan kecil, suasana meriah, anak-anak pasti mau, bahkan ada yang meminjam 5-6 sekaligus. Sehari meminjamkan 10.000 buah bukan hal sulit. 5 hari berarti 50.000 buah. Tapi ingat, yang kembali tidak akan sampai 10.000. Karena 50% orang tua akan lupa mengembalikan. 40% ingat tapi merasa 20.000 rupiah tidak seberapa dan malas kembali ke pantai yang ramai. Anak-anak suka logo ombaknya dan membawanya pulang sebagai kenang-kenangan. Harga modal satu pistol paling mahal 4.000. Kalau tidak kembali, untung bersih 16.000 rupiah per buah. 50.000 buah, dikurangi sedikit biaya tenaga kerja. Dalam 5 hari ia bisa menghasilkan hampir 800 juta. Gadis itu tersadar. Ia merasa 25 tahun hidupnya selama ini sia-sia. Ia menjalankan seluruh rencana tersebut. Kurang dari sebulan, utangnya lunas dan hidupnya berbalik total. Ia bertanya, "Mengapa Anda bisa memikirkan cara menghasilkan uang sehebat ini?" Pengemis menjawab, "Orang hebat bukan sekadar menyelesaikan masalah, tetapi menaikkan level pikirannya sampai masalah itu sendiri hilang." Namun cerita belum selesai. Beberapa bulan kemudian, gadis itu menghasilkan 3 miliar. Ia memberikan setengahnya pada si pengemis. Sisanya ingin ia gunakan untuk membeli rumah mewah dan mobil mahal. Pengemis menghentikannya. Lebih baik sewa hotel bintang 5 bulanan. 1 bulan sekitar 25 juta. Sarapan puluhan menu gratis setiap hari. Listrik, air, parkir gratis. Air panas tanpa batas. Bahkan ada staf yang mengganti spray setiap hari. Dengan bunga deposito lebih dari 75 juta rupiah per bulan, ia bisa hidup nyaman di hotel mewah tanpa menguras pokok uangnya. Kualitas hidupnya melonjak drastis. Ia kembali bertanya dengan kagum, "Mengapa Anda selalu bisa berpikir seperti ini?" Pengemis tersenyum. "Sejak kecil orang tua saya membiasakan saya membaca buku tentang uang dan pola pikir fleksibel. Lihat saja semangka, 1 buah 20.000 rupiah, tak banyak dilirik. Tapi tambahkan sendok kecil, langsung laris manis seperti kacang goreng. Bukan karena sendoknya istimewa, tetapi karena membuatnya bisa dimakan di mana saja." Kehidupan pengemis itu membuktikan bahwa kekuatan pola pikir berbeda bisa mengubah nasib. Di zaman sekarang, jika Anda masih memakai cara berpikir lama, Anda akan sulit melampaui siapapun.
Namun jika Anda memperluas pola pikir, Anda akan sadar bahwa cara berpikir adalah tuas pengubah takdir. Jika Anda ingin melihat peluang di tempat orang lain hanya melihat risiko, ingin mengubah kesulitan menjadi lompatan besar, seri buku Uang Melahirkan Uang akan menjadi senjata penting Anda. Mungkin Anda tidak membacanya sekarang, tapi jangan sampai orang lain lebih dulu membacanya. Ini bukan buku bisnis biasa. Membuka satu halaman saja seperti membuka satu pintu kesempatan baru. Ada ratusan cara menghasilkan uang dari para pendahulu, dan berbagai metode membuat dompet Anda semakin tebal. Saya berani mengatakan, jika Anda benar-benar memahami buku ini, 3 tahun lagi struktur aset Anda akan sepenuhnya berbeda. Masalahnya bukan kita tidak tahu bertahan hidup, tetapi kita belum memahami hukum uang. Inilah kunci tingkat tinggi untuk mengubah hidup. Jika seumur hidup hanya membaca satu buku, bacalah Uang Melahirkan Uang. Jangan tunggu sampai tekanan rumah, mobil, dan utang menghimpit, baru mulai membaca. Anak muda yang membaca lebih awal bisa mempersingkat 10 tahun salah arah. Usia 40 baru membaca pun masih bisa mengalami titik balik besar. Kalau sekarang tidak membaca lalu mau menunggu sampai kapan?